Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran kedua dengan muatan bahasa Indonesia dan IPA. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pantun merupakan salah satu karya sastra lama. Tahukah kamu, selain pantun, ada karya sastra lama yang disebut dengan syair. Berikut beberapa contoh karya sastra lama. Ada pantun dan ada juga syair. Nah, apa ya perbedaan antara pantun dan syair? Sekarang disimak baik-baik ciri-ciri dari pantun dan dari syair. Pertama, ciri-ciri pantun. Pantun itu terdiri dari 4 baris. Jadi satu baitnya itu 4 baris. Pantun bersajak A, B, A, B. Kemudian pada pantun, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dan isi pada pantun itu terdapat pada baris ketiga dan baris keempat. Sedangkan baris ke-1 dan baris kedua itu namanya sampiran. Sedangkan pada syair, ini ciri-cirinya. Pertama, terdiri dari 4 baris. Sama ya. Syair itu satu baitnya terdiri dari 4 baris. Kemudian syair itu bersajak A, 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 A. Tiap baris syair terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dan sedangkan pada syair ini semua barisnya merupakan isi. Sekarang lihat contoh pantun berikut ini. Tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar si pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Nah, dilihat di sini. Ini satu bait pantun ini terdiri dari 4 baris. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Baris ke-1 dan kedua pada pantun ini disebut dengan sampiran. Baris ketiga dan baris keempat pada pantun ini disebut dengan isi. Nah, pada pantun ini bersajak ABAB. Perhatikan baik-baik ya. Mana yang disebut sajak ABAB? Pada baris ke-1 dan baris ketiga ini sajaknya A. Karena huruf belakangnya ini sama. Pada baris ke-1 dan baris ketiga ya. Jadi kita sebut sebagai sajak A. Kemudian sajak B ini baris 2 dan baris 4 ini belakangnya sama yaitu T. Nah, ini adalah sajak B. Jadi baris ke-1 dan baris ketiga itu sajak A. Dan baris kedua serta baris keempat itu sajaknya B. Makanya pada pantun disebut bersajak A, B, A, B. Sekarang kita lihat contoh syair. Jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Nah, kita lihat di sini. Ini juga sama ya. Satu bait pada syair ini terdiri dari 4 baris. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Nah, kalau pada syair, keseluruhannya ini adalah isi. Jadi maknanya ada pada keseluruhan syair. Sedangkan pada pantun kalau mau cari maknanya, kita lihat pada baris ketiga dan baris keempat. Kalau pada syair, kita harus baca keseluruhan syairnya karena keseluruhan syair ini adalah isinya. Kemudian pada syair ini bersajak A, 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 A. Kita lihat nih. Nah, mulai dari baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat, akhirannya ini sama semua. Makanya disebut dengan bersajak A, 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 A. Kalau belakangnya mu, maka sampai baris 4 mu. Kalau belakangnya A, maka harus sampai baris keempat itu A. Ini ya perbedaannya ya, antara pantun dengan syair. Nah, temanmu akan membacakan sebuah pantun. Pergi bermain bersama Rima, tak lupa mengajak Deli. Kesehatan adalah hal utama, kesehatan tak dapat dibeli. Nah, kemarin kalian sudah belajar beberapa gangguan pada organ peredaran darah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penyebab gangguan organ peredaran darah. Penyebabnya ada dari faktor non-keturunan. Nah, faktor non-keturunan ini adalah faktor seperti penyakit dari lingkungan. Apa saja ya faktor non-keturunan ini? Ada jantung koroner, gangguannya, kemudian ada gangguan hipertensi dan hipotensi, ada anemia, dan ada kanker darah atau leukemia. Dan penyebab yang kedua ada di faktor keturunan.
Nah, kalau faktor keturunan ini berarti sudah bawaan dari orang tuanya. Apa saja faktor keturunan ini? Ada gangguan yang disebut dengan hemofilia dan ada gangguan thalassemia. Kita akan pelajari yang belum ya. Kemarin kita sudah membahas jantung koroner, hipertensi, dan hipotensi. Sekarang kita akan membahas anemia, leukemia, hemofilia, dan thalassemia. Pertama adalah anemia. Anemia ini merupakan suatu keadaan seseorang kekurangan hemoglobin di dalam tubuhnya. Apa fungsinya hemoglobin? Hemoglobin ini fungsinya untuk mengikat oksigen di dalam darah. Penyebabnya anemia adalah makanan yang dikonsumsi itu kurang mengandung zat besi. Gejalanya yaitu mudah lelah, tampak lesu, pucat, dan sering merasa pusing. Nah, pada gambar ini adalah gambar sel darah merah. Nah, kalau pada sel darah merah normal, ini seperti ini ya, seperti yang di sebelah kiri. Sedangkan sel darah yang pada anemia, yang bisa mengangkut oksigen yang ada hemoglobinnya, ini seperti yang gambar sebelah kanan nih. Tampak berbeda ya. Nah, kalau penderita anemia ini, makanya tampak mudah lelah, lesu, pucat, sering merasa pusing, karena hemoglobinnya itu kurang dalam tubuhnya. Selanjutnya adalah leukemia atau kanker darah. Leukemia ini adalah suatu kelainan darah karena jumlah sel darah putih ini memperbanyak diri tanpa terkendali dan mengakibatkan sel darah putihnya memakan sel darah merah. Jadi dalam tubuh kita itu ada sel darah merah, ada sel darah putih. Nah, pada orang yang menderita leukemia, sel darah putihnya ini memperbanyak dirinya sangat-sangat banyak sampai tidak terkendali dan menyebabkan bisa memakan sel darah merahnya. Penyebab dari leukemia itu diantaranya dari gaya hidup yang tidak sehat. Gejala leukemia itu diantaranya ya, ada demam, menggigil, berat badan turun drastis, sering mimisan, dan terasa lelah berkepanjangan. Bisa lihat di sini, yang sebelah kiri ini adalah sel darah merah yang normal. Ya, di sini sel darah merah yang normal. Yang ini yang ditunjukkan ini sel darah putih. Nah, kalau pada penderita leukemia, ini seperti gambar yang di sebelah kanan. Sel darah putihnya memakan sel darah merah hingga jadi seperti ini. Jadi sel darah putihnya ini memperbanyak diri, tidak terkendali seperti ini. Selanjutnya adalah hemofilia. Nah, hemofilia ini adalah penyakit keturunan atau gangguan peredaran darah keturunan. Nah, ini menyebabkan tubuh kekurangan protein untuk proses pembekuan darah. Jadi, ketika terluka, penderita hemofilia ini darahnya akan sulit untuk membeku. Hemofilia ini dapat ditangani dengan pemberian obat untuk mencegah maupun mengobati saat terjadi pendarahan. Nah, bisa dilihat di sini, kalau pada orang normal, yang sebelah kanan nih, ketika terjadi luka, ini kulit yang terluka, maka darahnya akan membeku. Ya, akan membeku seperti yang warna merah tua ini, darahnya akan membeku. Sedangkan pada penderita hemofilia, ketika terluka seperti ini kulitnya, darah yang keluar dari tubuh ini akan sulit untuk membeku, akan membutuhkan waktu lebih lama untuk membeku. Ya, jadi ini perbedaannya. Kemudian ada thalassemia. Ini thalassemia ini juga termasuk kelainan pada darah keturunan, ya. Jadi hemofilia dan thalassemia ini adalah kelainan darah keturunan. Pada thalassemia ini adalah kelainan pada darah sehingga bentuk sel darah merah ini tidak normal dan tidak beraturan. Pada penderita thalassemia, sel darah merah tidak bisa berfungsi dengan baik dan sel darah merahnya juga mudah rusak. Sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh ini tidak cukup karena rusaknya sel darah merah tadi. Nah, bisa kalian lihat di depan kalian. Sel darah merah yang normal ini seperti pada gambar yang ibu tunjuk nih yang di sebelah kiri. Ya, ini bentuknya bulat normal seperti ini, keping-keping darahnya. Kalau pada penderita thalassemia, bentuk darahnya tidak beraturan seperti gambar yang di sebelah kanan. Lihat keping darahnya tidak normal dan tidak bulat seperti yang sebelah kiri. Ya, bentuk darahnya tidak beraturan dan bentuk sel darah merahnya itu tidak normal.